Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah Harahap. Saya mahasiswi Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Gangguan Sosial Anak Usia Dini pada mata kuliah Anak Berkebutuhan Khusus. Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk kita tonton video berikut ini. Gangguan sosial ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder adalah gangguan perkembangan dalam peningkatan aktivitas motorik anak-anak hingga menyebabkan aktivitas anak-anak yang tidak lazim dan cenderung berlebihan, yang ditandai dengan hiperaktif, impulsif, dan kurangnya perhatian. Ada 3 tipe ADHD. Yang pertama yaitu dominan hiperaktif impulsif. Pada tipe ini, pengidap umumnya memiliki masalah hiperaktivitas dan perilaku impulsif. Yang kedua yaitu dominan inatentif. Pada tipe ini, umumnya pengidap memiliki gejala tidak dapat memperhatikan dengan baik. Yang ketiga yaitu kombinasi hiperaktif, impulsif, dan inatentif. Pada tipe ini, umumnya pengidap mengalami gejala hiperaktif, impulsif, dan tidak dapat memperhatikan dengan baik. Karakteristik ADHD. Menurut DSM-4 dalam buku karangan Baihaqi dan Sugiyarman tahun 2006, kriteria ADHD adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kurang perhatian. Yang kedua, hiperaktivitas impulsivitas. Yang ketiga yaitu beberapa gejala hiperaktif impulsivitas atau kurangnya perhatian menyebabkan gangguan ini muncul sebelum anak berumur 7 tahun. Yang keempat yaitu ada suatu gangguan di 2 atau lebih situasi. Yang kelima, harus ada gangguan yang secara klinis signifikan di dalam fungsi sosial, akademik, ataupun pekerjaan. Yang keenam yaitu gejala-gejala ini tidak terjadi selama berlakunya PDD, skizofrenia, atau gangguan mental lainnya. Faktor penyebab ADHD. Yang pertama yaitu faktor genetik atau keturunan. Orang tua yang menyandang ADHD mempunyai 8 kali kemungkinan resiko mendapatkan anak ADHD. Yang kedua yaitu faktor fungsi otak. Secara biologis, ada 2 mekanisme dalam otak, yaitu yang pertama pengaktifan sel-sel saraf atau eksitasi, yang kedua yaitu penghambat sel-sel saraf inhibisi. Umumnya, sistem inhibisi akan mulai pada usia 2 tahun dan akan berkembang secara kuat saat umur anak 4 tahun. Sedangkan pada anak ADHD, perkembangan inhibisi sistem ini lebih lambat dan lebih kecil kapasitasnya. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu lingkungan psikologis, relasi dengan orang lain, berbagai kejadian dan penggunaan yang telah diberikan. Yang kedua yaitu lingkungan fisik, makanan, obat-obatan, dan penyinaran. Yang ketiga yaitu lingkungan biologis, cedera otak, radang otak, dan komplikasi saat melahirkan. Pengobatan dan terapi ADHD. Yang pertama yaitu dengan menggunakan obat-obatan, dan pada umumnya biasanya pada penderita ADHD akan diberikan obat untuk mengatasi ADHD. Yang kedua yaitu CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. CBT ini dilakukan untuk mengubah pola pikir dan perilaku saat penderita ADHD mengalami masalah dalam hidupnya. Yang ketiga yaitu terapi psikologi, bertujuan supaya pengidap ADHD dapat menemukan solusi untuk mengatasi gejala penyakitnya. Yang terakhir atau yang keempat yaitu pelatihan interaksi sosial. Ini dilakukan untuk menolong pengidap ADHD dalam mengalami perilaku sosial yang dapat diterima dalam masyarakat. Baiklah teman-teman,
Itulah tadi penjelasan saya mengenai gangguan sosial anak usia dini. Apabila ada kata, saya mohon maaf. Terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Ridwan, sarjana psikologi, magister psikologi, psikolog, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.